Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang inang saudara, salam sejahtera kepada kita semuanya. Hora semua dihamu akamang kainang. Apa kabar Amang Inang? Luar biasa. Kiranya sehat, sukacita dari Tuhan ada di dalam diri kita semuanya, Amang Inang. Amin. Firman Tuhan nas khotbah di minggu hari ini, kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 50, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dalam nyanyian kita tadi, Amang Inang, kita sama-sama bernyanyi memuji Tuhan dan berkata, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima apa Amang Inang? Terima rahmatnya. Kita datang, kita hadir di sini sekarang, memohon melalui pujian kita supaya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mempersiapkan hati seluruh hidup kita berserah kepada Tuhan. Satu tujuan sekarang, bukan besok. Sekarang terimalah rahmat Tuhan itu sendiri kepada setiap orang, kepada seluruh jiwa-jiwa yang berserah kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini dikatakan, terimalah rahmat yang dari Tuhan. Kita menerima rahmat dari Tuhan melalui ibadah kita saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia, Amang Inang, membuat sebuah rumusan dari khotbah kita ini, ibadah yang sejati. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain ada judul yang berbeda. Dikatakan Tuhan Allah adalah
hakim. Sepertinya dua rumusan ini berbeda. Tetapi sesungguhnya tidak. Kenapa saya katakan tidak? Pengenalan setiap orang akan Tuhan adalah Sang Hakim. Itu yang menjadikan semua umat berlaku dan bersikap membangun ibadah yang sejati kepadanya. Saya mengenal Allahku adalah Allah. Dialah Hakim yang agung di dalam kehidupanku, sehingga saya datang membangun ibadah yang sejati, ibadah yang benar kepadanya. Itulah sesungguhnya yang disampaikan oleh nas khotbah kita hari ini, saudara-saudaraku, tentang ibadah yang sejati. Tuhan memanggil kepada seluruh umat, benar engkau beribadah kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama engkau mengesampingkan firman-Ku, marah, ibadahmu tidaklah benar. Benar, hai bangsaku, engkau beribadah kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Tuhan marah. Engkau, hai bangsaku, beribadah kepada Tuhan, namun juga engkau bergaul dengan orang berzina. Marah. Hai umatku, engkau beribadah kepada Tuhan, tapi mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Tuhan marah. Hai umatku, engkau beribadah, tetapi pada saat yang sama engkau duduk dan mengatai saudaramu di paroroho hahaanggim donganmu. Bahkan engkau menfitnahkan anak ibumu, menfitnah anak ibumu. Tuhan marah. Itu yang kita lihat di dalam ayat 17 sampai ayat 20. Bukan ibadah seperti itu yang saya ingini. Itu adalah ibadah yang palsu. Sehingga hari ini saya akan berperkara dengan engkau, supaya engkau membangun ibadah yang benar dan ibadah yang sejati kepadaku. Benar engkau memanggil namaku, tetapi engkau mengesampingkan perintahku. Benar engkau itu menyebut namaku, tetapi pada saat yang sama engkau tidak peduli terhadap perintah-perintahku. Sungguh Tuhan itu marah. Tidak ada perubahan, hanya perayaan seremonial saja. Ritus-ritus itu yang dilakukan, tetapi perubahan gaya hidup sedikit pun tidak ada. Perubahan karakter, sikap, mentalitas tidak ada yang berubah. Sama saja. Orang namaret dedo, orang namar pungu dohamu, alai anggo pangalaho, toy mak darung namuba. Hola soni do terus. Allah marah dengan ibadah yang seperti ini. Saat ada satu ilustrasi, begitu semangatnya sekelompok bebek beribadah datang dalam persekutuan. Mereka banyak. Bebek-bebek ini ketika berlangsung ibadah, mereka puji Tuhan karena satu ekor dari bebek ini berkhotbah. Dalam khotbahnya dia mengatakan dan memuji para bebek-bebek. Sungguh Tuhan itu luar biasa.
Tuhan menciptakan kita dengan 2 kaki. Luar biasa, Tuhan itu hebat. Bukan hanya kaki, Tuhan menciptakan kita dengan 2 sayap yang hebat. Puji Tuhan. Sayap ini bisa kita pakai untuk terbang, melihat keindahan. Sayap ini bisa kita pakai untuk cepat sampai kepada tujuan. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan luar biasa menciptakan kita. Mereka semua amin dan ngangguk-ngangguk semuanya. Selesai persekutuan ibadah, selesai kebaktian, mereka bercakap-cakap. Wah, luar biasa ibadah. Pendeta itu yang menyampaikan tadi itu luar biasa, puji Tuhan. Mereka mempercakapkan itu. Tetapi tidak seekor pun dari bebek ini yang terbang untuk sampai kepada tujuan. Tidak mau mengepakkan sayapnya, hanya mendengarkan saja. Luar biasa Tuhan. Tapi padahal kalau mereka bisa memakai sayapnya, mereka bisa sampai kepada tujuan dengan cepat. Dan mereka sebenarnya bisa melihat keindahan dari alam ciptaan ini. Tapi itu hanya sebatas percakapan saja. Jangan-jangan saudara-saudaraku, hal yang sedemikian terjadi di dalam kehidupan banyak orang sekarang. Saya mau berani mengatakan, sebenarnya bangsa kita ini adalah bangsa yang paling damai. Bangsa kita ini adalah bangsa yang paling maju. Bangsa kita ini adalah bangsa yang jauh dari perpecahan, yang jauh dari perselisihan, yang jauh dari ketidakadilan. Kenapa? Karena tidak seorang pun masyarakat di bangsa kita ini yang tidak memiliki agama. Semua kita memiliki agama. Ibadah lancar, di rumah, di kantor, semuanya lancar. Itu kita lihat semaraknya ibadah semua agama-agama, di gereja, di kantor-kantor, di arisan, di persekutuan-persekutuan. Bukankah itu sesungguhnya menjadi jaminan bahwa kehidupan kita akan lebih damai? Iya, harusnya. Bukankah dengan jaminan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kehidupan semakin berseri? Iya. Tidak hanya Kristen, semuanya agama. Harusnya keadaan kehidupan kita akan lebih baik, jauh dari perpecahan. Tidak ada intimidasi. Tidak ada pembeda-bedaan. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Harusnya, karena kita adalah orang yang beragama. Tetapi apa? Saudara-saudaraku, jangan-jangan saya katakan itu kita seperti sekelompok bebek tadi yang hanya mempercakapkan tetapi tidak ada perubahan dalam karakter kita, dalam hal sikap kita. Tuhan marah. Sehingga dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Itu disebutkan oleh Asaf. Lihatlah saudara-saudaraku, Allah itu tidak tinggal diam. Arti Allah itu tidak tinggal diam, saudara-saudaraku, apa? Ada 2. Yang pertama, ketika ketidakadilan merajalela, ingatlah Tuhan tidak tinggal diam. Ketika perilaku tidak ada perubahan, di mana semua orang yang diharapkan Tuhan setia kepadanya, bukan memberontak kepadanya, ingatlah Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja. Itu yang pertama. Tetapi arti yang kedua, bila kita mengalami ketertindasan, bila kita mengalami kesusahan, bila kita mengalami adanya perpecahan di dalam diri kita, penderitaan yang ada dalam diri kita, ingatlah amang, Tuhan tidak tinggal diam juga membela kita. Tuhan tidak tinggal diam membiarkan kita mengalami sendiri, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Itulah kehidupan. Setiap orang percaya yang membangun kehidupan di mana umat itu adalah umat yang disayangi oleh Tuhan. Allah tidak tinggal diam. Kapanpun dan dimanapun saudara-saudara kita ada, selalu Dia hadir bersama dengan kita. Allah di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat.
Itu tanda kedaulatan Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu yang berdaulat, yang memiliki kekuasaan yang sepenuhnya di tengah-tengah kehidupan bumi ini. Dia mampu mengatur segala sesuatu, dan semua alam ini bisa dipakai oleh Tuhan atas kedaulatannya, atas kemahakuasaannya, untuk menegur setiap orang yang tidak percaya kepadanya, saudara-saudaraku. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 6, saudara-saudara, langit memberitakan keadilannya. Bagaimana mungkin langit memberitakan keadilan? Tetapi ini adalah sebuah gambaran bahwa kekuasaan Tuhan itu, kedaulatan Allah yang kita percaya itu, dia sungguh berdaulat terhadap bumi ini, yang bisa memakai semua alam ini untuk menyatakan keadilannya, kebenarannya, cinta kasihnya di tengah-tengah kehidupan. Sehingga dengan demikian, biarlah semua orang supaya beribadah yang benarlah kepada Tuhan. Molo marminggu au, molo marsoba au Tuhani, paling tidak interaksi saya dengan orang lain berlaku baiklah. Molo kalau saya mau beribadah, kalau saya beribadah kepada Tuhan, paling tidak kesakitan yang ada ini, hacik roham tu dongamu, marang dongamu baik kacik roham, lambat laun kita obati, sehingga rukun itu bersama dengan kita. Itu ibadah yang benar. Ketika saya ada dalam seluruh profesi yang saya miliki, atau pekerjaan yang saya miliki, apakah swasta, apakah negeri, paling tidak bila pekerjaan saya tidak memberikan kontribusi, saya tidak mengurangi, tidak membuat kehidupan lebih gelap atau jahat. Moludang buaya mak bandadingkan, paling tidak unang bahin akan jahat. Moludang buaya pasunakot dong aku, paling tidak unang bahin gabiacik dong kamu. Moludang buaya rap marjame doh dong aku, paling tidak unang kata-katai dong kamu, unang paruarua dong kamu. Moludang bubiau makahologi dong aku, paling tidak unang pajibur persoalan di tengah-tengah ni parngunduh. Ibadah yang benar, Tuhan menginginkan itu dari kita. Alani mulak mahita dalam praksis ibadah yang benar di tengah-tengah keluarga kita, relasi kita dengan semua orang, pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita semua amang inang, semangat dalam menunjukkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Martanya mahita, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga atas firman yang telah menyapa kami saat ini. Sungguh firman ini menegur kami supaya kami menunjukkan ibadah yang benar. Bukan sekedar ritus dan mengikuti ibadah-ibadah ansih. Namun sesungguhnya ada perubahan praksis kehidupan. Tingkah laku kami, sikap mentalitas kami berpadanan dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami, kuatkanlah kami, supaya kami ada di dalamnya, melakukan buah iman kami sebagai ibadah di tengah-tengah relasi interaksi kepada semua orang. Berkatilah umat-Mu ini ketika mereka menghadapi banyaknya persoalan, pergumulan dan kesulitan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan menangkan mereka, berikan mereka hikmat yang dari atas, sehingga dengan demikian mereka tabah dan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Sertailah jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, kepadamu kami serahkan hidup mereka. Biarlah jasmani dan rohani mereka sehat di dalam Tuhan. Sekalipun mereka harus mengalami rasa sakit, mereka mendapatkan perawatan berobat di rumah sakit atau di rumah. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami panggil untuk menyembuhkan kami, menyembuhkan mereka semua. Ya Tuhan Allah, demikian juga saudara-saudara kami warga jemaat yang sedang berduka. Ya Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan, berikan pengharapan kepada mereka.
bahwa sekalipun hidup kami terpisah di dunia ini, tetapi iman percaya kami ada bersama dengan Tuhan. Dengan iman seperti ini, semua kami memperoleh kemenangan. Sertailah kami semuanya, berkatilah umat-Mu ini. Dalam Yesus Kristus kami berdua mengucap syukur. Amin. Pulanglah di dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.